Selamat pagi semua. Di sini kami dari kelompok Emiliana, Gaby, Joyce, Timothy, saya sendiri, dan Yoel akan presentasikan hasil mini riset kami dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Frekuensi Pembelian Kuota Internet pada Mahasiswa Teachers College dalam sebulan. Selanjutnya adalah isi dari presentasi kami, yang mana dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah, teknik sampling dan data, hipotesis, pengujian, penyajian, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah latar belakang yang dibacakan oleh saya sendiri. Pandemi COVID-19 membawa dampak pada seluruh aspek kehidupan di belahan dunia manapun, dan salah satunya adalah pendidikan. Seperti yang kita tahu, akibat adanya pandemi COVID-19 ini, ada yang namanya kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan ibadah pun dari rumah. Kuota sebagai penunjang kegiatan tersebut menjadi suatu hal yang penting. Nah, di sini kami melihat mahasiswa sebagai agent of change pastinya memerlukan kuota untuk melakukan pembelajarannya maupun riset dan penelitian. Nah, melihat dari fenomena tersebut, kelompok kami akhirnya tertarik mengadakan penelitian mengenai pengaruh pembelajaran daring terhadap frekuensi pembelian kuota internet pada mahasiswa Teachers College selama 1 bulan. Selanjutnya, rumusan masalah kami adalah apakah kebijakan pembelajaran daring berpengaruh terhadap frekuensi pembelian kuota mahasiswa pada Teachers College. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah kebijakan pembelajaran daring tersebut berpengaruh terhadap frekuensi pembelian kuota pada mahasiswa Teachers College. Jadi, populasi daripada si mini riset kami ini adalah mahasiswa TC, sedangkan sampelnya adalah yang pertama pendidikan ekonomi kohort 2018 dan yang kedua pendidikan fisika 2019, sehingga terkumpul semuanya sampel sebanyak 34 sampel. Terus, teknik daripada pengambilan sampel kami ini adalah teknik purposive sample ataupun sampel bertujuan, di mana sampel bertujuan ini adalah memiliki maksud tertentu ataupun berdasarkan karakteristik yang dianggap memiliki hubungan dengan karakteristik populasi, seperti itu. Ini adalah instrumen yang digunakan dalam mini riset kami ini adalah pengumpulan data menggunakan form online yang berisi beberapa pertanyaan dan itu nanti akan dijawab oleh responden, seperti itu. Selanjutnya adalah instrumen ataupun parameter penelitian. Yang pertama ada uji normalitas, yaitu adalah melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua ada yang namanya uji homogenitas, yaitu adalah sebagai uji prasyarat dari data yang ada. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga adalah uji T-sampel berpasangan, yaitu adalah menguji signifikan tidaknya perbedaan nilai rata-rata dari sampel yang berpasangan, seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gaby. Baik, sekarang kita masuk ke dalam penyajian data. Penyajian data di sini ada dua, ada data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal ini di sini kami sajikan ada 34 sampel mahasiswa pendidikan fisika 2019 dan pendidikan ekonomi 2018 yang kami ambil. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyajian data kelompok. Nah, data kelompok ini kami intervalkan pembelian kuotanya sebanyak berapa kali. 1-2 kali pembelian kuota sebelum pembelajaran daring itu ada 15 frekuensi. 3-4 kali pembelian kuota, nah itu ada 14 frekuensi. 5-6 kali ada 6 frekuensi orang yang membeli kuota. Nah, terus sesudah pembelajaran daring, nah ini 1-2 kali pembelian kuota itu ada 12 frekuensi. Selanjutnya 3-4 kali pembelian kuota setelah pembelajaran daring itu ada 15 frekuensi. Nah, 5-6 kali pembelian kuota di pembelajaran daring ini ada 7 frekuensi. Di sini juga ada data XI, XI dikali F, dan FCUM. Nah, teman-teman dan Ibu bisa melihat jumlah dan rata-ratanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Berdasarkan data yang sudah diperoleh sebelumnya, maka dapat terlihat sari numerik daripada kedua variabel, di mana mean pada variabel 1 itu adalah 2,706, sementara pada variabel 2
3,059 dengan median pada variabel 1 itu 3 dan pada variabel 2 itu 3. Modus di variabel 1 itu 1, modus pada variabel 2 itu 3. Nilai minimum di variabel 1 itu 1, di variabel 2 juga 1. Dan nilai maksimum di variabel 1 itu 5 dan di variabel 2 sama juga 5. Jangkauan variabel 1 dan variabel 2 sama-sama 4. Sementara pada standar deviasi variabel 1 itu adalah 1,508, pada variabel 2 1,434 dan variansi pada variabel 1 itu sebanyak 2,275 dan pada variabel 2 itu 2,057. Nah, untuk melakukan uji normalitas maka perlu diolah masing-masing data dengan menggunakan tabel Z dan juga tabel Lilliespor, di mana dicari terlebih dahulu L maksimalnya dan diketahui berdasarkan tabel berikut L maksimal itu sebanyak 0,1662. Itu untuk variabel 1 yaitu sebelum pembelajaran daring. Pada variabel 2 itu L maksimalnya adalah 0,1310. Ini variabel 2 yaitu sesudah pembelajaran daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah uji normalitas data yang digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris. Seperti contohnya yang akan kami gunakan nanti, uji idempotent t-test. Nah, metode untuk uji normalitas yang kami gunakan sekarang ini adalah metode uji Lilliefors. Untuk data sebelum pandemi, dapat disimpulkan bahwa Lmax itu lebih kecil daripada L-tabel karena 0,16 lebih kecil daripada 0,1672. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal atau H0 diterima. Kemudian untuk frekuensi pembelian kuota sesudah pandemi, ini dapat dilihat juga bahwa Lmax-nya ternyata lebih kecil dari L-tabel karena 0,13 lebih kecil daripada 0,16. Maka frekuensi data sesudah pandemi juga frekuensi pembelian sesudah pandemi juga berdistribusi normal sehingga H0 dapat diterima. Nah, berikutnya adalah uji homogenitas data. Nah, untuk hipotesis pertamanya data memiliki variansi yang sama. Untuk H1-nya, data memiliki variansi yang tidak sama. Setelah dicari, F tabelnya adalah 1,788, sedangkan F hitungnya adalah 1,1. Nah, dapat disimpulkan bahwa F hitung lebih kecil daripada F tabel karena 1,1 lebih kecil dari 1,7 ya. Maka data dapat disimpulkan bahwa data ini memiliki variansi yang sama atau hipotesis HO-nya diterima. Berikutnya adalah ini adalah pengolahan data untuk uji T sampel berpasangan. Jadi mulai dari nomor sampelnya ada 34 sampel, frekuensi sebelumnya Y, frekuensi sesudah X, kemudian kita mencari nilai D, X min Y, kemudian hasilnya kita kuadratkan. Nah, untuk kemudian uji T sampel berpasangan dapat disimpulkan D barnya adalah 0,35, kemudian alfanya 1%, jadi dibagi 2 jadi 0,05. Kemudian variansinya 1,8, standar deviasi 1,3, T hitungnya 1,5, dan T tabelnya adalah 1,054. Nah, untuk hipotesis awalnya, mu1 sama dengan mu2, artinya pembelajaran daring tidak mempengaruhi frekuensi pembelian kuota mahasiswa. Untuk hipotesa keduanya, mu1 tidak sama dengan mu2, pembelajaran daring mempengaruhi frekuensi pembelian kuota mahasiswa. Nah, T hitung lebih besar daripada T tabel karena 1,529 lebih besar daripada 1,054. Maka H1 diterima atau pembelajaran daring mempengaruhi frekuensi pembelian kuota mahasiswa. Dengan demikian, berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis oleh kelompok dari 34 sampel yang ada dan dengan menggunakan pengolahan data uji T berpasangan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring atau online dapat mempengaruhi frekuensi pembelian kuota internet oleh mahasiswa dalam kurun waktu 1 bulan. Hal ini telah dibuktikan dalam perhitungan sebelumnya, yaitu pada uji data deskriptif, uji data hipotetis, dan uji data normalitas. Dengan kata lain, pada pembelajaran online terjadi peningkatan pembelian kuota internet dari keadaan sebelumnya. Adapun terdapat mahasiswa yang tidak melakukan pembelian kuota internet karena mereka menggunakan layanan lain, yaitu WiFi pada rumah mereka. Dengan demikian, presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan kesalahan lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen.